Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Kita percaya hari ini sama-sama kita boleh datang di hadapan rumah Tuhan dengan ungkapan syukur. Di mana hari ini juga kita sama-sama memperingati pencurahan Roh Kudus buat setiap kita. Dan kita percaya buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasa daripada Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, bersatu teduh mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mengucap syukur buat anugerah dan kasih kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Membawa setiap ungkapan syukur kami, persembahan kami yang terbaik hanya bagi Raja dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hadir bertakhta dalam setiap pujian, penyembahan kami. Roh Tuhan dicurahkan buat setiap kami, maka ada kekuatan yang baru buat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Thank you Lord. Kami bawa setiap pujian kami.
bersuka cita. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu roh Tuhan dicurahkan buat setiap kami. Kami mau buka hati kami dan kami percaya saat roh Tuhan dicurahkan ada kekuatan baru buat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami mau menari bersorak bagi nama-Mu. Kami mau rayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap lebih lagi memuji-muji nama Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Boleh tengok kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita mau rayakan kasih dan kebaikannya. Tetap bangkit berdiri. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita. Katakan sekali lagi, Tuhan baik. Anggur baru tercurah buat setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah buat setiap umatnya. Sama-sama naikkan pujian. Anggur baru tercurah. Kudus
setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Haleluya. Hari ini kita percaya saat kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini pencurahan rohnya buat setiap kita. Penuhi kami dengan rohmu lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu di dalam rohmu ada kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau duduk tenang Tuhan. Sebelumnya kami mau meninggikan Engkau. Keburkan setiap tanah hati kami sehingga benih firman yang disampaikan hari ini tertanam dalam setiap hati dan kehidupan kami. Di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. All the saints and angels, they bow before your throne. All the cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. All the saints and angels bow before your thrones. All the elders their crowns before the Lamb of God. Sing sekali lagi, mari sama-sama katakan firman Tuhan. All the saints and angels bow before your throne. All the elders their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Day and night and day. Oh.
we praise and thank you for this wonderful day. Bapa, kami memuji Engkau, kami mengucap syukur sebab ini adalah hari yang luar biasa. As your word says, Sebagaimana firman-Mu mengatakan, 2 or 3 gathered in my name, I am in your midst. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah Kau. And where the Spirit of God, there's a liberty. Di mana roh Tuhan hadir, ada kemerdekaan. Today is the important day in my life. Hari ini adalah hari yang penting dalam hidup saya. This day is created for me. Hari ini telah Tuhan jadikan, diciptakan untuk saya. Bless this day. Mari kita berkati hari ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. You can be seated in the heavenly Silakan duduk places. di tempat-tempat surgawi Anda yang ada di bumi. What's your name, brother? The worshipper. Tadi pemimpin WL siapa bro namamu? Bro, halo. What's Siapa your name? namanya? Marcel. Marshall. The special anointing when I hear when Ada you're wapan yang worshiping. khusus yang saya rasakan. Don't give up. Jangan kau menyerah. Keep on. Terus maju terus. A time will come. Waktunya akan tiba. God going to use you. Tuhan akan pakai kau. Nearly about 100,000, 200,000 people will be there. You're going to worship. Banyak orang, ribuan, ratusan ribu bahkan akan mendengar The suara. anointing which God has given to you, make use of it. Wapan yang telah Tuhan berikan pada engkau yang akan God bless menjadikan. you. Haleluya, Tuhan berkati Anda. Everyone knows that today is a Pentecostal day. Setiap orang yang hadir pasti tahu ini adalah hari raya Pentakosta. I think many churches are celebrating the Pentecostal. Saya rasa banyak gereja yang hari ini juga merayakan hari raya Pentakosta. Some churches they're giving a special food for them. Ada beberapa gereja disediakan makan khusus sesudah jamuan khusus sesudah ibadah. Pentecostal celebration not only after Jesus Christ. Hari raya Pentakosta bukan hanya terjadi sesudah Yesus Kristus. Pentecostal started, the feast of Pentecostal started in book of Exodus. Dia akan hari raya Pentakosta yang sesungguhnya Shavuot itu dimulai di kitab Keluaran. So I think the whole world celebrating Pentecostal from 4000 BC until 2016, 26 AD. Saya rasa seluruh dunia sudah merayakan hari raya Pentakosta dari 4000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang tahun 2026 Masehi. Nearly about 7,000 years they are celebrating Pentecostal. Sudah hampir 7.000 tahun kita rayakan Pentakosta. So today morning I'm not here to celebrate Pentecostal. Jadi hari ini saya bukan hadir di sini untuk sekedar merayakan Pentakosta. Pentecostal must have experience. Sebab Pentakosta adalah sesuatu yang harus Anda alami secara pribadi. Pentecostal will change people's life. Sebab pengalaman Pentakosta itu akan mengubah kehidupan orang-orang. Now the church was born after the Pentecostal day. Ya, betul. Gereja mula-mula dilahirkan sesudah hari raya Pentakosta. But before Pentecostal there was a synagogue there. Tapi sebelum Pentakosta terjadi saat itu sudah ada sinagoga. Oh, the temple, tabernacle and Ark of Covenant, everything was there. Bait suci, tabut perjanjian, semua ada. But after Jesus came, Tapi sesudah Yesus datang, after he resurrected, sesudah dia bangkit, when the power of God poured upon the people, saat kuasa Tuhan tercurah atas umatnya, the church started to born. gereja mulai dilahirkan di situ. The first church, Gereja mula-mula, you know how many members? anggotanya berapa? 3,000 members attend. 3.000 jiwa pada saat gereja mula-mula dimulai. That's the first Pentecostal day. Itulah yang terjadi di hari raya Pentakosta yang sesudah Yesus angkat ke How it surga. can be happen? Bagaimana itu bisa terjadi? A life change. Kehidupan mereka diubahkan. The Pentecostal power must be poured in us. Kuasa Pentakosta itu harus dicurahkan, ditumplekkan atas kita. I like to read some scriptures Saya mau baca beberapa ayat about a person mengenai kehidupan seseorang before Pentecostal, after Pentecostal. sebelum dia mengalami Pentakosta dan pada sesudah dia mengalami Okay. Pentakosta. Let me turn to book of Mark chapter 1 verse 18. Kita buka Markus 1 ayat 18.
And you can read Luke chapter 5 verse 11 too. You can Ayat note. yang sama juga Anda bisa temukan di Lukas 5 ayat 11. Same incident happened. Kejadian yang sama tercatat di dalam Alkitab. A miracle happened. Suatu mujizat terjadi. The empty boat was filled with fishes. Perahu nelayan yang tadinya hasilnya kosong pagi itu dan tiba-tiba penuh dengan ikan kemudian. The empty boat was filled with fishes. Perahu yang tadinya kosong, nggak ada hasilnya sesudah mereka menjala sepanjang malam. The fishes mean human, man. Ya, maksudnya di dalam hal ini perumpamaan jiwa ikan adalah manusia juga. Once the miracle happened, Dan saat mujizat terjadi, something happened there. And immediately they left their net and followed him. dan segera sesudah itu mereka meninggalkan jala-jala mereka dan mengikuti ia. It means they left everything. Berarti mereka tanggalkan, mereka buang, mereka lepaskan semua. It means that my old character, old way, old things gone. Hidup saya yang lama, karakter saya, cara saya yang lama semua lenyap. They followed Jesus Christ. Mereka mulai mengikuti Yesus Kristus. When they follow Jesus Christ, Pada saat mereka mengikuti Yesus Kristus, they say, I'll make you a fishers of men. maka Yesus berkata kepada mereka apa? Aku menjadikan kau penjala manusia. What they saw the nature of the fish come into the boat. Dan pada saat mereka melihat sifat ikan-ikan itu yang ada itu dan masuk dalam perahu itu, When the Lord say, I'll make you a fishers of men, Tuhan katakan aku jadikan kau penjala manusia, the fishes must be added into the church. maka ikan-ikan itulah yang harus ditambahkan ke dalam gereja. Are you with me? Anda masih ngikuti saya? There are a lot of fish in the sea. Di lautan ada banyak jenis ikan loh. But important things, Tapi yang penting, I'm talking about one person character here. saya bicara mengenai karakter seseorang pribadi yang ada di dalam kitab ini. Jesus was there, Yesus hadir di situ, betul. walk together with them, Berjalan bersama dengan mereka. and he make a lot of commitment. Dan mereka buat banyak komitmen bersama. His name is Simon Peter. Dia namanya adalah Simon Petrus. Turn to book of John chapter 6 verse 68. Buka kitab Yohanes 6 ayat 68. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Simon Petrus saat itu menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sebab Engkaulah yang memiliki firman kehidupan yang kekal. So Peter was confessing that the word of life is with you. Jadi Petrus saat itu buat pengakuan, Tuhan, firman kehidupan itu ada padamu. You know, if you read John chapter 6 verse 66, Kalau Anda baca di Yohanes 6 ayat 66 itu, 6. ya, 6, ayat 66. Ini tadi 68 ya. Mundur. Very important number in the world, in the Bible, Angka 666. yang sangat signifikan Okay. artinya di dunia ini, 666. So verse 66 says, many left Jesus Christ Saat itu dikatakan banyak yang mengundurkan diri meninggalkan Yesus Kristus. because of the teaching of Jesus Christ. Oleh karena pengajaran Yesus Kristus. Now, when God speak to us, Saat Tuhan berbicara kepada kita, sometimes you cannot imagine. kadang-kadang kita nggak bisa bayangkan gitu. Oh, it's too hard. Aduh, sulit banget, susah. I say many left. Itu sebabnya banyak yang meninggalkan And Tuhan. Jesus turned around and looked at Peter. Yesus berpaling dan lihat Petrus. Because earlier I told you Peter left everything and followed Jesus Christ. Karena tadi kan awal mulanya bagian pertama, ayat yang pertama yang disebut, Now, Petrus Peter- meninggalkan semuanya ikut Yesus. Now Peter take a decision. Sekarang Petrus buat keputusan. Follow the other group or follow Jesus Christ. Dia mau saat itu di Yohanes 6:66 itu apakah dia mau ikuti kelompok yang lain meninggalkan Yesus atau tetap ikut Yesus? So he asking here, do you want to leave me too? Dan di saat itu Tuhan tanya, kamu mau meninggalkan aku juga? Peter say, no, I'm not going to leave you, God. Dan Petrus jawabnya, enggak, aku enggak akan tinggalkan kau Tuhan. I will follow you because you have the word of life. Aku akan ikut engkau sebab engkau memiliki firman, perkataan kehidupan itu. Okay, turn to book of Luke chapter 22 verse 3. Kita buka Lukas 22 ayat 3. And Peter said to him, Lord, Petrus katakan pada dia, Tuhan, I'm ready to go with you both to prison and to death. aku siap mengikuti engkau bahkan sampai ke penjara dan bahkan sampai mati sekalipun. This, Bahkan tetap ikut engkau. This is a very good commitment. Dan ini adalah suatu komitmen yang sangat baik.
Jesus was alive together. They all lived together. Yesus hidup bersama-sama dan mereka tinggal bersama-sama. 22 ayat 33. Even book of Matthew chapter 14 it says Peter walked on the water with Jesus Christ. Bahkan di Matius 14 dikatakan Yesus berjalan bersama Petrus di atas air. And even now Luke chapter 9 you can see the transfiguration. Peter was there. Lukas 9 di gunung di mana Yesus dipermuliakan, Petrus ada di situ. So many experience with Jesus Christ. Begitu banyak pengalaman pribadi yang Petrus alami bersama Yesus. Sometimes we also making a lot of commitment. Kadang-kadang kita juga bikin banyak komitmen macam-macam. Oh, I do this, I can do Oh that. Tuhan, aku bisa lakukan ini, aku I'll akan be with lakukan you. ini, aku akan tetap setia I sama will Engkau. never leave you. Aku gak akan pernah Oh, meninggalkan I'm willing to Kau. come to prison. Oh, bahkan sampai masuk penjara sekalipun aku I'll akan die tetap for you. mendampingi. Aku akan siap mati bagi Engkau. Verbally we can make all commitment. Secara daging, secara dunia kita bisa bikin macam-macam janji Even though komitmen itu. Peter have a lot of experience with Jesus Christ. Walaupun Petrus punya banyak pengalaman bersama Petrus ya, sama Yesus Kristus. Because he walked very close with Jesus Christ. Karena dia jalan dekat sekali dengan Yesus Kristus. That's making a commitment. Lord, I will die for you. Bahkan dia siap bikin komitmen. Tuhan, aku siap mati demi If you Kau. die on the cross, I will die with you. Saat Kau mati di atas kayu salib, aku akan siap mati sama-sama digantung. What you're di atas kayu speaking, easy to say. salib. Apa yang dia ngomong gampang. But Ngomong tuh gampang. James 1:22 says, Tapi Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, don't be deceived by only hearing the word of God. Be the doer of the word of God. jangan kau tertipu dengan cara mendengar firman Tuhan saja, tapi jadilah engkau pelaku-pelaku firman. The Pentecostal power Kuasa Pentakosta is not only hearing, bukan sekedar dengar doang, it's not put in practice. tapi praktekkan, lakukan. Now the real test came for Peter. Ujian yang sesungguhnya datang pada Petrus. He make all the commitment. Dia udah bikin macam-macam I'll komitmen. die with you. Aku siap mati I'll untuk follow Kau. you. Aku akan senantiasa Where mengikut shall I Kau. go, Lord? I'll become after you get word of life with you. Oh, kemanapun Kau pergi Tuhan, aku akan tetap mengikuti Engkau. Dan sebab Engkau punya firman kehidupan itu. He verbally made all the commitment. Dia sudah bikin semua janji, komitmen yang dia bisa lakukan. But something happened. Tapi ternyata terjadi sesuatu di antara itu. Whom he trusts, Dia yang percaya, siapa yang dia percaya he itu. was caught by, Ternyata ditangkap oleh, took him to dibawa dan judgment. dihakimi. He still follow. Dia masih ikut loh, Petrus masih ikut loh. Walaupun Yesus sudah According to I ditangkap. will follow you. Sesuai yang dia bilang, aku akan ikut But kau. now, Tapi kali ini, we read the story. kita baca kisahnya, He take a distance and following. dia ngikut, cuman dia jaga jarak dikit. When Jesus was alive, Saat Yesus hidup, he was walk with Jesus Christ. dia jalan dekat-dekat sama Yesus. Even in the water, he drowned and come back with Jesus Christ. Dan kan dalam dia jalan di atas permukaan air, dia tenggelam dan dia balik kembali bersama dengan Yesus. Now the Jesus Sekarang, Christ caught by the Yesus soldiers. sudah ditangkap oleh tentara Romawi. In the beginning, he was very angry. Pada mulanya dia marah loh. Oh iya, He bela. take the sword and cut the ear off. Ambil pedang, ambil pisau, potong Jesus said, telinga don't take asisten the imam. sword. Dia bilang jangan. Ini akan bawa ke pengadilan. That much of he loved Jesus Christ. Dia begitu mengasihi Yesus Kristus. Because he say, I'm willing to go to prison, I die with you, no Sebab dia bilang problem. apa? Aku rela masuk penjara bersamamu, mati bersamamu juga. But when Jesus caught by the soldiers, Tapi pada saat akhirnya Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit he itu, take a distance. dia ambil jarak. All the commitment he made, Semua komitmen yang dia sampaikan, yang dia ucapkan, but the situation, masih ada, tapi situasinya dia take jaga step jarak. backward. Dia mundur. The Bible says, Alkitab katakan, he follow distance. dia ikuti, tapi jari jauh. And Jesus going in front. Yesus ada di depan sana, di bawah. He looking from far. Dia ngikutin, ngamatin dari belakang. Totally forgot the commitment he made. Lupa, udah mulai lupa sama semua komitmen Children of God. yang dia buat. Sometime in our Anak-anak life Tuhan. we do the same thing. Kadang-kadang dalam hidup kita lakukan hal We yang make a sama. commitment, Kita buat komitmen, but we can't fulfill it. tapi kita nggak bisa genapi. We take a distance with God. Dia ambil jarak, ada jarak yang memisahkan antara So, dia dengan Tuhan. And Peter was looking from far. Dan Petrus liatin dari jauh How the people mocked Jesus bagaimana Christ. Yesus diolok-olok, dicaci maki, Oh my God. dihina. And suddenly something happened. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Turn to
Luke chapter 22 verse 33. Tadi Lukas 22 ayat 33. Matthew 26, Atau Matius 26 26 verse 72. ayat Matius 26 ayat 72. A lady, Ada seorang perempuan look at Peter. memandang Petrus. Hi, Dia, I know you. rasanya aku kenal kamu loh. He say, you are with Jesus Christ. Kamu kan pengikut Yesus Kristus. You are one of the disciple. Kamu salah satu muridnya. And Peter looking at this lady. Petrus tiba-tiba pandang perempuan itu dan Now what Peter say? Petrus bilang apa? Matthew 26 verse 72 say, Matius 26 And ayat again. 72 mengatakan, and again, dan sekali lagi dikatakan, again and again, berulang-ulang kali sebetulnya. he denied it without oath. I do not know that man. Dia menyangkal Tuhan Yesus dengan sumpah. Aku tidak kenal orang itu. Same Peter. Petrus yang sama, Make a commitment, yang buat komitmen. walk with on the Jalan water, bersama dengan Yesus. and Setia. feed the people, 5,000 people there. Ikut ambil bagian dan memberi makan 5.000 orang And pria. I will come with you, I'll follow you, I'll die for you. Dia bilang, aku akan ikut bersamamu, aku akan senantiasa setia mengikuti engkau, bahkan mati bersamamu untuk And the engkau. same Peter now, Petrus yang sama juga, not only one time, bukan hanya sekali the dikatakan. Bible says, again and Alkitab again, katakan, bahkan dalam bahasa aslinya dikatakan berulang-ulang kali dia I don't know sumpah. him. Dia bilang, aku I tidak never seen kenal this dia. man. Aku nggak pernah ketemu sama orang itu. Don't tell me, don't call me as a Christian. Jangan sebut-sebut aku orang Kristen, pengikut Sometimes Kristus. we don't want to reveal ourselves as a Christian. Kadang-kadang kita nggak mau nyatakan diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Sometimes they're seorang very Kristen. shy. Kadang-kadang merasa malu mungkin. I remember when we are in the Bible college, Saya ingat pada saat kami lagi sekolah Alkitab, they took me for Pastor Philip waktu itu lunch. diajak makan siang. about 7 Bible school students together. 7 murid sekolah Alkitab bersama-sama waktu itu. We went to the KFC, Kentucky Fried Chicken. Makan KFC, Kentucky Fried Chicken. Ayam goreng enak di Ayam. sini. Ayam pincit, ayam. Alright. So when we went there, we sit together. Saat kami ada di sana duduk bersama, Nearly about 50 of other people are sitting around. 50. Yeah. 50 orang lain juga duduk bersama-sama All di eating. restoran itu. So when the food arrived, Saat makanan tiba, so one of the brothers say, please pray for the food. salah seorang saudara yang hadir bilang sama saya, doa berkati makan siang You ini. know how we pray? Kami berdoa gimana? Saya berdoa gimana? We all close our eyes. Kita semua pejamkan mata. I try to listen what he praying. I cannot hear anything. Saya mau dengar saudara itu doanya apa. Saya nggak kedengaran apapun, nggak dengar satu kata pun. But he praying. Tapi ya dia doa sih, dia doa. I open my eyes. Saya buka mata saya. Amen. Tiba-tiba, amin. I asked the brother, what he did? Saya tanya sama saudara itu, siapa ini? A lot of people are here. Dia bilang udah banyak orang loh di If I sini. pray loud, then they know I'm a Christian. Kalau saya doanya keras-keras, kenceng-kenceng, mereka tahu saya orang Kristen. I'm scared. Aku takut. Because when you talk about Christ, people beat me. Kalau kita bicara tentang Kristus, tiba-tiba orang-orang lain yang gak senang datang serbu. He's a Bible school student. Dia murid sekolah Very, Alkitab. very shy to pray. Untuk doa aja merasa I tell malu, you, takut. whenever you are, wherever you are, Dimanapun kau ada, dimanapun kau berada, kapanpun juga. pray loud. Doalah dengan suara yang keras, dengan lantang. Your prayer can bring a revival. Doamu bisa mendatangkan suatu And kebangunan prayer rohani. can, don't be shy. Dan kalau doa jangan rasa malu-malu. Wherever in the bus or in the plane, doesn't matter. Di bis, di pesawat, nggak jadi soal. Pray loudly. Doa dengan suara yang lantang. I was invited to go to Semarang. Pastor Philip diundang pergi ke Semarang. And from Semarang, I got a meeting to go to Purwokerto. Dan dari Semarang tiba-tiba ada ibadah untuk pergi ke pelayanan di Purwokerto. So one of my brother was driving the car. Salah I seorang think saudara. a well-known man, Boaz. Oh, oke. Pendeta Boas, It's a seorang very- hamba Tuhan yang sangat terkenal yang Old- bawa old mobil saya friend. waktu itu. So he taking me to the church.
Dia ajak saya ke gereja di mana saya akan melayani. It's a big church, about 1,000 members there. Gerejanya untuk ke kota Purwokerto cukup gede, 1,000 lebih. So on the way we are traveling, Di dalam perjalanan kami hungry. rasa lapar. And I told the brother, stop somewhere, we are going to have a lunch. Saya bilang sama saudara kami ini, hamba Tuhan ini, kita berhenti sebentar, kita mau makan siang. So we went to the small shop, maybe about 50 people can sit in the shop. Kita pergi ke restoran kecil, rumah makan kecil, mungkin hanya kapasitas duduk hanya 50 orang. Itu restoran pinggir jalan. Ya, warung, warteg. So okay, we went there, Dan kami masuk situ order the duduk, food. kami pesan Fried makanan, chicken, mutton, beef, kambing, all sambal sapi, terasi, sambal udang terasi, sambal. Okay. urap, sayuran, The table segala. was full with the food. Dan semua satu piring yang pesanan kami itu, piring itu Only penuh both of makanan. us, Untuk kami berdua, but maybe about 20 people are sitting around. total ada 20 orang yang duduk di ruangan itu. I pray loudly. Saya doa dengan suara yang lantang. And I told my brother to interpret my prayer. Saya bilang pada pendeta Boas waktu itu, terjemahkan doa saya ya dalam bahasa It's one of the Indonesia. village area, you know. Ini di pedesaan, dan ini daerah pedesaan, daerah After we kecil. prayed, Kami doa, we start eat the food, kami mulai makan. nice food. Makanannya lezat, Enak, enak, makanan enak sekali. enak. So, nice, delicious food. After finish the food, Sesudah selesai kami makan I makanan went itu, to the counter. saya pergi ke kasir. I think maybe about, in that time, I talk about 1990. Tahun 90-an waktu itu. The food came about 60,000 rupiah. 6,000 total. 60,000. Oh, 60,000. 60,000 total makanan yang kami pesan, total Okay, 60,000. no problem. Lumayan lah, cheap lah. So I pay. Kami bayar. The shop owner looking at me, Tiba-tiba pemilik toko liatin saya, crying. nangis. I said, why? Saya tanya, kenapa Anda nangis? I don't want your money. Dia bilang, aku nggak mau uang kamu. Today the food is free for you. Hari ini makanannya untuk kalian I say, gratis. why? Saya tanya lagi, And kenapa? I have to pay. I have money. Don't worry, I have got money. Jangan khawatir, saya punya uang, saya bisa bayar kok. Si Kami cry. bukan pengen makan gratisan gitu. She told me, Dia bilang gini, there are so many people used to pass by my restaurant. ada begitu banyak orang biasanya lewat lalu lalang makan di restoran Actually, saya. my heart was really broken today. Sesungguhnya hati saya sungguh sangat hancur remuk hari ini. When you start to pray, Saat kau mulai berdoa, I hear first time somebody praying for me, the shop. saya dengar pertama kali orang itu yang pertama kali mendoakan saya, toko saya. After you pray, I feel a peace of God in my heart. Sesudah engkau berdoa, saya rasakan damai sejahtera Tuhan dalam So hati saya. today your food is free. Jadi dia bilang hari ini kalian makan gratis. If you want food, free food, go to the McDonald's, Kentucky, pray loud. Kalau Anda mau makan gratis, pergilah ke McDonald dan Kentucky dan doalah dengan suara yang keras dan nyaring. Don't feel shame or shy. Jangan rasa malu-malu atau takut. No, Peter make a lot of commitment. Petrus ngomong ngoceh banyak komitmen, banyak janji. Cannot fulfill it. Tapi nggak bisa genapi. Just one lady came and tell you you're Christian, you belong to Jesus Christ. Ada cuma satu perempuan yang ngomong, kamu kan orang Kristen ya, kamu kan milik Yesus. He said, I don't know. Dia langsung bilang, nggak kenal Why? aku. Why he denied? Kenapa dia nyangkal? He was walk with Jesus Christ, Dia berjalan bersama Yesus Kristus, eat together, makannya bersama, sit together, duduk bersama, sleep together. tidur bersama. Even the first miracle, one of the miracle happened, mother-in-law was healed. When Peter's Yeah. mother-in-law was sick, he healed. Salah satu mujizat pertama yaitu saat ibu mertua Petrus sakit, ibu mertuanya Tuhan Yesus sembuhkan. So many miracle happened. Begitu But banyak still- mujizat terjadi, tapi masih He denied Jesus Christ. dia nyangkal Yesus Kristus. Why? Kenapa? Because Karena fear inside. ada takut di dalam hatinya. Children of God, Anak-anak Tuhan, when you fear kalau engkau ada rasa takut, and you will deny Jesus Christ. maka engkau akan bisa menyangkal Yesus Fear Kristus. come inside when you see the situation. Kenapa? Ketakutan itu timbul saat dia melihat situasi itu. Turn to the book of John chapter 20 verse 19. Yohanes 20 ayat 19 coba. Yohanes 20 ayat 19. On the evening of the day, the first day of the week, the Pada door being locked
and the disciple were fear for the Jew. And they came and stood among them, and Jesus said to them, peace to be with you. Ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang tertutup terkunci rapat karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. If you read from the chapter 20 verse 1 to onward, Kalau Anda baca dari pasal 20 dari ayat 1 dan seterusnya sebelum ayat Mary and sebelumnya, some ladies went to the tomb. ada saat itu pada waktu itu Maria pergi ke kubur Yesus The tomb was open, dan kuburnya sudah terbuka and the lady looked at it, Mary Magdalene looked at it. dan Maria Magdalena memandang ke dalam kubur itu. Somebody stole the body of Jesus. Duh, ada yang curi mayat She Yesus. ran to the disciple. Dia lari laporan ke murid-murid Yesus yang lain. Somebody stole the body of Jesus Christ. Dia bilang ini, ada yang mencuri tubuh All the mayat disciple. Yesus Kristus. All the disciples came. Semua murid kemudian berbondong-bondong datang. Among them, Peter pushed everybody and go inside where it's laid. Dan di antaranya Petrus tiba-tiba nyelonong masuk dan cepat-cepat dan lihat kuburnya sudah kosong. The body of Jesus was not there. Tubuh Yesus sudah nggak ada lagi. And he believed. Lalu dia percaya. Believe what? Apa yang dia percaya? All the message Jesus gave. Semua pesan yang Yesus Talk berikan about the resurrection. bicara mengenai kebangkitan, Talk about the story about Noah. mengenai kisah Nuh. So many times I will die, the Son of God will die and resurrect on third day. Begitu sering Yesus ngomong, dia sebagai putra Bapa surgawi akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. But he believed Tapi dia the percaya message of Mary Magdalene. pada kabarnya Maria Magdalena. Jesus, somebody stolen the body. Aduh, ada yang curi tubuh That is he Yesus. believe. Itu yang dia All percaya. ran and hide in the room. Dan semua murid-murid langsung lari sembunyi di ruangan itu. Tadi Lock yang- the door. mereka kunci pintu Why? rapat-rapat. Lalu Fear grieved them. rasa takut itu If I- mencengkam mereka, menguasai mereka. If I talk about Jesus, they'll kill me. Mereka pikir, waduh kalau aku berani ngomong tentang Yesus Even pasti aku akan sometime, dibunuh. now different. Last time, even people shy to bring the Bible. Ya. Kalau sekarang agak beda. Kalau Anda pergi ke Saudi bawa Alkitab dulu. Because if you carry the Bible, they will be scared. Kalau bilang mereka akan bilang ini, waduh kalau saya bawa Alkitab Oh. saya takut loh. Nggak berani. Some group of people doesn't like Christian, they'll kill me. Kalau ada ketemu orang-orang tertentu yang nggak suka orang Kristen, mereka akan siap-siap So saya bisa all the dibunuh. disciples was live in fear. Semua murid-murid Yesus saat itu hidup dalam ketakutan. Totally their vision, their desire, the commitment all gone. Semua visi mereka, kerinduan mereka, komitmen mereka lenyap semua. What the Bible says. Apa yang terjadi? Turn to Isaiah 40 verse 10. Yesaya 40 ayat Yesaya 40 ayat 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yesaya 40 ayat 10 ya. Lihatlah, jangan takut, aku datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Dia berkuasa, lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya bersama-sama dengan dia dan mereka diperoleh dia berjalan di tangan di hadapannya. Even the word of God says, fear not. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut. Yesaya 41 bukan 40. There's one song, Fear not, for I am with you, fear not. Ada satu lagu yang populer waktu itu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau takut sebab aku menyertai engkau dan janganlah engkau gentar. So we can hear, we can sing the song. Kita bisa berkumpul dan menyanyikan lagu itu, koreksi ayat di 41 ayat 10. Fear not, Jangan takut, God is with us. Tuhan menyertai kita. Romans 8:31 say, God is with you, who can come against you? Kita katakan, Tuhan, jika Tuhan beserta dengan kau, siapa yang dapat datang melawan kau? If a snake come, what you'll do? If a snake come, Kalau ular datang, kamu ngapain? what you'll do? Kamu ngapain? Will you sing the song, Fear not, God is with you? Kalau ada ketemu ular, King Cobra come, what you'll do? King Cobra yang sangat bisa itu, kamu ngapain? Yeah, King Cobra come, you forgot the King of King. King Cobra datang, Anda lupa tentang raja di atas segala raja. Because fear got grieve in your heart. Anda nggak ada lagi nyanyian, jangan takut Tuhan No, you menyertai can engkau. sing
you know the word of God, Tapi kalau bisa nyanyikan dan kau kenal walk firman with Jesus Tuhan, Christ, kau jalan bersama Yesus Kristus, but something happening in your life. tapi sesuatu terjadi dalam hidupmu. Something happened to Peter. Sesuatu terjadi pada Petrus. All we commitment, everything made, everything gone. Semua komitmen yang tadinya dia buat, semua yang dia ucapkan, lenyap semua hilang. Fear gripped them. Kenapa? Rasa takut itu mencengkram mereka sedemikian Even though the rupa. word of God said, fear not, Kalau firman Tuhan tadi di Yesaya 41 ayat 10 Lord mengatakan jangan takut. you know, the Pentecostal power Kuasa Pentakosta itu is not operated saat itu belum berfungsi because of the fear. karena takut. Now, Nah, book sekarang of, book of Acts 1:8 says, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, Joel 2:28 says, Yoel 2 ayat 28 juga mengatakan. let me read the book of Acts chapter 2 verse 14. Saya bacakan Kisah Rasul 2 ayat 14. But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, men of Judah, and all those who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. Tetapi Petrus berdiri bersama ke-11 murid lainnya dan dia menyatakan dengan suara yang lantang. Dia bicara dengan suara yang lantang yang keras dan berkata kepada mereka, orang-orang Yudea dan kalian semua yang penduduk kota Yerusalem, biarlah hal ini diketahui oleh kalian semua. Sendengkanlah telingamu, dengarkanlah perkataanku. So the same Peter Petrus yang sama who walked with Jesus Christ, yang berjalan bersama Yesus Kristus, eat together with him, makan bersama dengan Yesus, saw the miracle, melihat semua mujizat, saw the glory of God, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, and he denied Jesus Christ. dan kemudian menyangkal Yesus Now, Kristus. something happened. Tapi sesuatu terjadi That's the ternyata. one we call the Pentecostal power. Nah, itulah yang kita sebut kuasa Pentakosta. The Bible says Alkitab katakan on the Pentecostal day, pada hari raya Pentakosta itu tiba. power, Kuasa, power of God. kuasa Tuhan. Acts 1:8 says that. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi When the mengatakan itu. Spirit of God come inside you, Saat roh Tuhan turun masuk ke dalam kau, the life of man change. kehidupan manusia diubahkan. That's why earlier I told you I'm not here to celebrate Pentecostal. Itu sebabnya tadi saya sampaikan pada Anda, saya tidak di sini untuk merayakan Pentakosta, God's power is greater than all the power. sebab kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada semua kuasa lain. That's the Pentecostal power. Itulah kuasa Pentakosta yang Whatever sesungguhnya. situation, Maka apapun situasi, when you have the Pentecostal power inside you, saat kuasa Pentakosta itu sudah ada di dalam kau, there will be no fear. gak ada ketakutan. I think whole Indonesian will be inside the church. Maka semua penduduk Indonesia akan beribadah di dalam gereja. It's not your power, Sebab apa? Bukan it's not your kuasamu, knowledge. bukan You pengetahuanmu. know, one woman came and told Peter, you belong to Jesus Christ. Dan karena apa? Tadinya satu orang perempuan saja datang ngomong sama Petrus, kamu milik Yesus ya, murid Yesus ya. But when the power of God come inside, Tapi saat kuasa Tuhan masuk ke dalam the Bible Petrus, says, Alkitab mengatakan, thousands of people are there. ada ribuan orang yang berkumpul saat itu. In the beginning, the Bible says, Pada mulanya Alkitab katakan, they scared for the Jew and went inside the room. mereka ketakutan untuk menghadapi orang-orang Yahudi yang lain dan mereka sembunyi di ruang atas di Now, loteng itu, di so ruangan many itu. Jews are coming for the festival Dan saat itu orang Yahudi berkumpul di hari from raya Pentakosta itu different untuk country. yang mereka yang terbuang ke berbagai negara pun mereka berkumpul And the Bible says, untuk merayakan bersama-sama. Peter rise. Dan Alkitab katakan Petrus bangkit pada hari itu. Isaiah says that rise and shine. Dia kitab Yesaya mengatakan bangkitlah When- dan bersinarlah. Jadilah terang. When you understand the resurrection power of God, Kalau Anda mengerti akan kuasa kebangkitan dari Tuhan, when the power of God come inside you, saat kuasa Tuhan turun atasmu, you'll be rise for the kingdom of engkau God. akan bangkit bagi kerajaan. Not only arise, you'll be shine for the kingdom of Bukan hanya God. engkau bangkit, kau akan bersinar terang bagi kerajaan. Don't worry about the color. Jangan khawatir mengenai warnamu. Say, he's a black, he's white, I'm black. Saya kuning, Pastor Philip hitam. Yes. Ya, Hitam? hitam. You say black, right? Hitam.
But ini hitam bagus. Ya ini hitam-hitam ganteng ini. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tajammu, pandang tajam. Oh. No, it doesn't matter the color. Jadi gak peduli warna kulitmu apapun But the juga. Pentecostal power, the same yesterday, today and forever. Karena kuasa Pentakosta itu tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. So when the power of God came inside, Saat kuasa Tuhan turun ke dalam Petrus, see, listen carefully. masuk dalam. So many scripture I read to you. Tadi sudah banyak ayat yang saya kutip. Jesus was outside. Yesus tadinya ada di luar, Maybe sometime maybe close, mungkin dalam dekat-dekat. but still Tapi outside. masih di luar loh. A lot of people they do same thing. Banyak orang lakukan hal yang sama. In the house they put a one photograph of Jesus Christ. Di dalam rumah mereka ambil foto dia sama Yesus Kristus. Sometimes they Ada. put a big cross like this. Kadang-kadang ada yang display sampai salib yang gede segede-gede. This they thinking where Jesus. Sometimes they put Jesus Christ hanging over here. Kadang-kadang Yesusnya masih tergantung juga. I tell you, he's not here. Saya bilang dia sudah nggak tergantung lagi. He's di not in the salib. tomb. Dia nggak ada di kubur juga. He's not on the cross. Dia tidak ada di salib juga. Don't ever think Jesus Christ is beside you or side you. Jangan pernah beranggapan Yesus ada di sisi engkau atau mendampingi engkau. Important in our life, Dia dalam hidup kita, the Lord who come out from the cross, Tuhan yang telah dia telah come out from the cross. come out from the cross Dia telah turun dari salib, dia telah keluar dari and salib dan resurrected, bangkit dari and yang who mati. come inside you. Dia ada dan hidup di dalam engkau. Revelation 3:20 says, Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, behold, I stand at the door and knock. lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. If anybody hears my voice Barang siapa yang mendengar suaraku and open the door, dan membuka pintu, open the door. buka pintu. Okay, John chapter 10 says, Yohanes 10 mengatakan, I am the door. akulah pintu. The same time the Lord said at the door. Dan saat bersama juga Yesus berkata, aku bukan hanya sekedar pintu, aku Jesus berdiri came- di depan pintu itu. Jesus can be the door, Yesus datang, but important, tapi yang paling you penting, have to open your heart. Yesus ada di depan pintu. Apa yang paling penting? Kau buka hatimu. In the beginning, Pada mulanya, Peter confessed everything. Petrus mengucapkan banyak pengakuan macam-macam. Jesus can get into the boat, Yesus bisa naik ke perahunya, but Peter confessed everything. Petrus tetap bikin banyak pengakuan When the macam-macam power of the Holy janji. Spirit come in Tapi saat him, kuasa Roh Kudus turun masuk ke dalamnya, that's a Pentecostal power. itulah kuasa Pentakosta When they tersebut. wait upon the Lord, Saat mereka menanti-nantikan one Tuhan accord, dengan sehati sepakat, and the power came in. kuasa itu turun masuk ke dalam mereka. And that's a Pentecostal power. Itulah kuasa When the Pentakosta. power come inside, Saat kuasa masuk ke dalamnya, the life of Peter totally changed. kehidupan Petrus berubah So total. now he's not walking with Jesus Christ, Nah sekarang dia bukan hanya sekedar berjalan bersama Yesus walking Kristus. in Jesus Christ. Dia berjalan di dalam Yesus Kristus. Because the power of God come inside. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu ada di dalam dia. That make Peter to stand among thousands of Jews there. Itu yang membuat Petrus berani berdiri menghadapi ribuan orang Yahudi di situ. Something boldness in his spirit. Suatu keberanian yang timbul di dalam rohnya. And confess to everybody Dan berani mengucapkan pengakuan ini di hadapan halayak yang ramai saat that itu. Peter denied, Yang tadinya Petrus bakal I did- menyangkali, I don't know him, aku nggak mengenal I dia, never seen him. aku nggak pernah Now lihat the dia. same Peter Tapi Petrus yang sama kemudian to the Jew, the people you killed, dia bicara pada orang crucified. Yahudi. Orang yang kau telah bunuh itu, yang telah kau aniaya itu. that Jesus Christ I'm talking right now. Itulah Yesus Kristus yang sama yang sedang saya sampaikan saat ini. Because of the Pentecostal power change his Kenapa? life. Kuasa Pentakosta itu mengubah Children- pribadinya. Children of God. Anak-anak Tuhan. Sometime in our life, Kadang-kadang dalam hidup kita, when it come Christmas, saat tiba hari Natal, then you know what they'll do? ngapain? Silent night, Malam kudus, malam sunyi. holy night. Sunyi senyap. They look Jesus Christ like a baby. Mereka liatin Yesus ada sebagai bayi di palungan. And some churches they make a baby. Ya,
Betul, kadang-kadang ada gereja bahkan sampai bikin display bayi itu, bahkan kalau perlu adegan itu dengan bayi. So benar-benar December bayi. 25th, Jesus come like a baby. Jadi setiap Desember tanggal 25, Yesus datang lagi sebagai bayi. And then month of April, Tiba-tiba Oh, di bulan March. April atau Maret, tergantung, Easter, saat Paskah tiba, they'll die. Jesus Christ died. Yesus Kristus harus mati. Dia 40 mati. days people crying. Sepanjang hari orang nangis di Jumat Agung I biasanya. went to one church, they're really crying. Mereka mulai nangis dari bahkan Why are hari you Kamis. crying? Hari Kamis Pak itu ada. 40 days a length day for us. Mereka bikin puasa bahkan 40 hari terakhir mereka Jesus puasa. already died, suffering, going through suffering. Yesus mati, menderita sampai akhirnya disalibkan. And Good Friday got bad news that he died. Daud di Jumat Agung itulah mereka terima kabar buruk yang terakhir. Yesus ternyata mati disalib. They call it Good Friday. Mereka bilangnya kalau di dalam bahasa Inggris dibilang Jumat yang baik. Atau dalam bahasa Indonesia bilangnya Jumat Agung. Atau Nothing Jumat baik. yang hebat. Gak ada yang baik, gak ada Bad. yang hebat dengan Jumat kayak gitu. Then after 3 days later, Sunday, Resurrection Day. Tiba-tiba 3 hari kemudian, hari kebangkitan. Everybody enjoy. Setiap orang nikmati, rayakan. And on the 50th day, Lalu hari ke-50, Pentecostal Day. hari Pentakosta. Then come back December again, Masuk lagi, balik lagi ke Desember. baby. Yesus jadi bayi lagi. The word of God say Hebrew 13:8. Firman Tuhan mengatakan di Hebrew 13 verse 8. Ibrani 13 ayat 8. Jesus the same Yesus tetap sama yesterday kemarin and today hari ini and forever. dan untuk selamanya. That's a Pentecostal power. Itulah So, kuasa Pentakosta. Pentecostal is not for celebration. Pentakosta bukan sekedar untuk hari raya dirayakan. Pentecostal must experience Pentakosta adalah sesuatu yang harus Anda alami secara pribadi. once forever. Sekali untuk selamanya. Not every year, once a year got Pentecostal, once a year Bukan Christmas. setiap tahun sekali hari ada Pentakosta, ada hari raya Natal. It must be every day. Itu harus terjadi setiap You know, hari. if you read book of Mark, Kita baca kitab Markus chapter 11, ayat pasal 11. you can see Jesus Christ was walking to the temple. Anda bisa lihat Yesus Kristus dia menghindari dia nggak mau pergi ke bait suci And he saw a tree, dan dia lihat 3 fig tree. pohon ara, Pohon ara. pohon ara ya. Pohon ara. Fig tree. Pohon ara. Beautiful leaf. Daunnya lebat. You know, God is speaking something to us we couldn't understand. Tuhan bicara sesuatu kepada kita yang kita tidak bisa pahami. And when you look at the tree, Dan saat mereka melihat pohon itu, I ask one question to you. saya tanya sama Anda, Who created the trees? siapa yang menciptakan pohon? Halo, God or man? manusia yang ciptakan atau Tuhan yang ciptakan pohon? Or Panchasila? Pancasila. Who created the tree? Siapa yang kasih? God. Ya, siapa yang beri pohon itu? Tuhan. God told the tree, Tuhan bilang sama pohon itu, you must bear fruit according to season. kau harus berbuah seturut dengan musimmu. Okay, like a durian got a season, mangosteen got the season. Durian ada musim durian kan, ada musim manggis kan? So fig tree also got season. Sama, pohon ara juga ada musimnya. Now when Jesus went to the tree, Saat Yesus pergi ke pohon itu, look for the fruit, dia cari buah pohonnya. but there's no fruit. Ternyata gak ada buahnya. The word of God say, Firman Tuhan bilang apa? it's not a season for the tree to bear fruit. Ya, emang bulan musimnya pohon ara itu menghasilkan buah. God created the tree, Tapi Tuhan yang ciptakan pohon, and the tree obeyed to God. dan pohon taat sama Tuhan. Whenever the season, they must bear fruit. Pada saat musimnya mereka harus Now menghasilkan it's buah. not a season. Tapi sekarang waktu itu bukan musimnya. But the creator going looking for fruit, Tapi saat sang pencipta cari buah, no fruit, gak ada buah, he cursed the tree. dia kutuk pohon itu. What happened? Apa yang terjadi? In 3 days' time, Dalam 3 hari kemudian, the tree totally died. pohon itu sudah mati, kering total. When second time he coming back, Saat kedua kali mereka datang kembali, Peter look at the tree. Petrus lihat pohon itu. Jesus, Dia bilang, Yesus, the tree is rooted. pohon itu sudah mati sampai ke akar-akarnya. I look at it, the tree is an innocent tree. Saya lihat itu kisah itu, pohonnya nggak And bersalah the loh. tree is obedient to God. Karena pohon itu taat hukum Now, Tuhan. out of season, where God look for the fruit. Kalau di luar tiba-tiba di luar musim itu Now, Tuhan cari buah. What Jesus trying to tell us? Apa yang Yesus mau sampaikan pada kita dengan perumpamaan ini? Season or out of season doesn't matter.
pada musimnya atau di luar musim sekalipun udah You gak must menjadi bear soal fruit lagi. every day. Kau harus menghasilkan buah setiap hari. Are you with me? Apakah kau bisa ikuti? So the Pentecostal power is not only one day, Kuasa Pentakosta bukan hanya satu hari tok, every day. melainkan setiap hari. Every day. Because Setiap it's the hari. same God, every day. Dan dia Tuhan yang sama. If you start to walk with the Pentecostal power, Kalau dia mulai berjalan dengan kuasa the Pentakosta, first day 3,000 people add up to in the church. maka pada hari pertama saat 3.000 jiwa ditambahkan ke dalam gereja mula-mula. If a real Pentecostal day today, Jikalau hari ini adalah hari raya if Pentakosta you have the sesungguhnya hari power ini, of God, dan Anda sungguh-sungguh punya kuasa Tuhan, I think this place will be filled up. saya rasa tempat ini pasti penuh. Is there something wrong to the Pentecostal power? Something wrong to me. Apakah yang ada sesuatu yang nggak beres dengan kuasa Pentakosta atau sesuatu yang nggak beres itu apa sama saya Something pribadi? wrong to me like Peter. Pasti ada sesuatu yang nggak beres dengan But saya our- sama seperti Petrus. Our life must be changed. Hidup kita lah yang harus Say, diubah. Pentecostal not for celebration, is life changing. Pentakosta bukan sekedar hari raya untuk kita rayakan, How- tapi adalah kehidupan kita yang diubahkan. So if you believe, Kalau Anda percaya, the same Pentecostal power can change your life too. maka kuasa Pentakosta yang sama bisa mengubah hidup Anda. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Are you ready Anda siap to receive the Pentecostal power? untuk menerima kuasa Pentakosta? Do you believe? Percaya enggak? The word of God says, Firman Tuhan mengatakan, if you believe, jika kau percaya, you will see the glory of God. maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Shall we arise in the Mari kita presence bangkit of God? berdiri dalam hadirat Tuhan. The musician can come over here, are very good, you are worshippers and everything. Saya undang pemain Open your musik, heart. worshipper, WL dan Kim. Just Ya, buka examine, hatimu. examine your heart. Uji hati kita masing-masing. How Peter, Bagaimana Petrus, even though he got experience walking a supernatural way, walaupun dia punya pengalaman berjalan bersama Tuhan dengan cara but yang if the power supernatural, of God, the Pentecostal power is not inside you, tapi kalau kuasa Tuhan, kuasa Pentakosta nggak ada di dalam you kau, cannot glorify God, mungkin kau tidak memuliakan Tuhan. cannot do something for God. Kau tidak bisa melakukan Close sesuatu your untuk Tuhan. eyes and open your heart. So I believe you, Lord. Yang perlu Anda lakukan adalah I believe buka the hatimu, Pentecostal buka power is inside me. Dan Tuhan, aku percaya kuasa Pentakosta sudah ada dalamku. Aku percaya Tuanku ajai, Kau turun tengah memulihkanku. Aku percaya Tuanku ajai, Kau turun tengah memberkatiku. Lift up your hand one more time and Angkat say, tanganmu sekali lagi, katakan, aku percaya, haleluya, Tuhanku ajai, Kau turun tengah memulihkanku. Aku percaya, haleluya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun Kau tangan, turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, turun tangan, memberkatiku. Father, we praise and thank you, Lord. Bapa, kami memuji Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. We are not going to be like Peter. Kami tidak akan jadi seperti Petrus. I want to live with you, Lord. Kami mau hidup bersama Kau. Let the Pentecostal power manifest in my life. Biarlah kuasa Pentakosta itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Bear the fruit of the Spirit. Untuk menjadi, Release the power to the people. curahkan kuasa-Mu kepada umat. Lord, I commit each and every one in your Tuhan, hand, kami Lord. serahkan setiap sidang jemaat yang hadir, baik onsite atau We are online. not going to celebrate, we are going to walk in the Pentecostal Kami power. tidak akan sekedar hanya perayaan, tapi kami akan sungguh-sungguh berjalan di dalam kuasa Pentakosta. 365 days, let the power of God will be dwell in them, Lord. 365 hari dalam setahun kuasa Tuhan ada menyertai kami. Bless everyone. Berkati setiap orang yang hadir.
And everyone say, Dan setiap umatmu berkata, Amin. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tengah memulihkanku. One more time. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita silakan duduk kembali. Kita percaya kuasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Sebelum memberi, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Firman yang berkuasa, dimateraikan dalam setiap hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Dan firman ini yang terus boleh kami pegang, yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan buat setiap kami. Dan kami terima itu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan sebentar kami juga memberikan persembahan, memberkati untuk setiap taburan yang diberikan oleh umat-Mu, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan, kami percaya berkat Allah, Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan melimpah-limpah buat setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan. Usaha yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dengan ucapan syukur kami memberi, haleluya. Amin. Sementara memberi persembahan, kita sama-sama menyaksikan untuk beberapa informasi. Shalom semua jemaat GBI Victorious Jesus Church. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat bergabung di keluarga GBI Victorious Jesus Church. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali setiap hari minggunya. Ibadah pertama pada pukul 10 pagi dan ibadah kedua pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Main Hall GBI Victorious Jesus Church yang berlokasi di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3 ruang 303. Kami menyediakan wadah bagi saudara untuk bertumbuh, berkembang, dan saling menguatkan. Untuk itu, hadirilah ibadah WBI dan ibadah youth di tempat ini. Tidak lupa kami mengajak seluruh jemaat untuk berfellowship bersama dalam Komsel Encounter. Encounter Jakarta Pusat akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Encounter Serpong akan diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Lokasi Encounter akan diumumkan setiap minggunya melalui grup WhatsApp Jemaat Gereja. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Untuk itu kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam Global Prayer yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam dan juga Breakthrough Prayer yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Apakah Bapak Ibu membutuhkan pelayanan seperti baptisan, penyerahan anak, pernikahan, serta konseling dan doa? Bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Bawalah seluruh persembahan dan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening gereja berikut ini. Sekian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah dan komset selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.
Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri. Nanti kembali untuk doa penutup dan berkat. Untuk Bapak Ibu boleh sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Saya mengundang untuk pastor untuk kita. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever we will sing your praise. Oh Lord. Sekali lagi mari sama-sama siap terima berkat Tuhan. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the Lord. Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful day. Bapa, kami memuji Engkau dan kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang luar biasa ini. Let them walk with the Pentecostal power. Tuhan, biar umat-Mu berjalan dengan kuasa Pentakosta. Ask the heaven to open up all the blessing in their life, Lord. Dan biarlah surga terbuka mencurahkan itu di dalam kehidupan mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka. Lift up your hand to the Lord. May the grace of the Lord and the love of the Angkat Father, tanganmu, biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Bapa surgawi. sweet fellowship of the Holy Spirit, Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. be with us forever and ever. Menyertai kita semua untuk sekarang dan selama-lamanya. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada siang selesai. Kita pulang membawa berkat kemenangan daripada Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.